Bagaimana Allah Kristen itu adil? Ini adalah pertanyaan yang bagus dan menantang, terutama ketika kita melihat dunia yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Orang Kristen percaya bahwa Allah itu sempurna adil dan benar, tetapi mereka memandang keadilannya dengan cara yang unik yang terkait erat dengan kasih dan kekudusannya. Berikut adalah penjelasan utamanya. Allah tidak mengikuti aturan apapun, Dialah sang aturan itu sendiri. Orang Kristen percaya bahwa Allah tidak mengikuti aturan, keadilan, dari luar. Karakternya sendirilah yang mendefinisikan apa itu baik, benar, dan adil. Ulangan 32:4, Gunung Batu, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Mazmur 145:17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dengan kata lain, berdasarkan hakikatnya, Dia tidak mungkin tidak adil. Keadilannya adalah sifat dasarnya, bukan aturan yang harus Dia ikuti. Masalah yang dimiliki semua orang. Alkitab menggunakan kata dosa untuk masalah yang dimiliki semua orang. Dosa dalam konsep yang lebih luas adalah segala sesuatu yang melawan karakter Allah yang sempurna. Dosa adalah apabila kita meleset dari sasaran, sehingga hubungan yang sempurna dengan Allah terputus. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23a, sebab upah dosa ialah maut, konsekuensi yang adil atas pemisahan dari sumber kehidupan kita adalah kematian spiritual. Dari sudut pandang ini, jika Allah yang kudus mengabaikan dosa, Dia bukanlah hakim yang adil. Solusi utama, salib. Disinilah kita melihat keadilan dan kasih Allah bertemu secara sempurna. Bagaimana Allah bisa menjadi sempurna adil dan penuh dengan belas kasihan pada saat yang bersamaan? Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Roma 3:25-26. Allah telah mendamaikan kita dengan diri-Nya oleh Kristus untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Orang Kristen percaya bahwa di kayu salib, Yesus menanggung hukuman untuk dosa kita. Dengan demikian, keadilan ditegakkan, hukuman dibayar, dan belas kasihan ditawarkan, kita diampuni. Membuat segala sesuatu menjadi benar pada akhirnya. Keadilan Allah bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memulihkan. Dia membela yang lemah dan akan membawa keadilan yang sempurna pada akhirnya. Mazmur 146:7-9, yang membela orang yang teraniaya, yang memberi makan orang yang lapar. Tuhan menjaga orang asing. Wahyu 21:4, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 20:12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini memberikan pengharapan bahwa semua penderitaan dan ketidakadilan yang kita lihat sekarang tidak akan dibiarkan begitu saja. Allah akan membuat segala sesuatu menjadi benar untuk selamanya. Poin penting terakhir, itu adalah hadiah yang kita terima, bukan hadiah yang kita menangkan. Karena Yesus telah membayar harganya, pengampunan ini ditawarkan sebagai hadiah cuma-cuma. Kita menerimanya melalui iman, bukan karena usaha kita sendiri. Roma 6:23b, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini membuat sistemnya tetap adil.
tidak seorang pun dapat menyombongkan diri. Keselamatan adalah anugerah yang tersedia untuk semua orang, secara setara, yang menerimanya dengan percaya. Kesimpulannya, bagi orang Kristen, keadilan Allah adalah wujud kasih-Nya yang tertinggi. Dia tidak mengabaikan dosa, yang tidak adil, tetapi juga tidak membiarkan kita binasa, yang tidak pengasih. Sebaliknya, Dia sendiri, dalam pribadi Yesus, yang menanggung konsekuensinya, sehingga Dia bisa disebut Hakim yang adil dan Juru Selamat yang penuh belas kasihan.